Halo teman-teman semua, baik pada kesempatan ini saya akan sedikit mereview sebuah perangkat atau software RAB dari Mitra Arsitek Official, yaitu software RAB Expo versi 8 yang merupakan pembaruan dari versi sebelumnya, yaitu Expo versi 7 ya. Baik, untuk mempersingkat waktu ya, kita akan coba langsung melihat bagaimana sih fitur-fitur yang ada di Expo versi 8 ini. Pertama-tama kita coba klik filenya. Ya, di halaman depan kita akan melihat halaman menu. Kita akan coba aktivasi dahulu, yaitu dengan melihat atau mengklik disclaimer. Pertama adalah disclaimer. Di halaman disclaimer, kita diwajibkan untuk membaca dan memahami dan menyetujui disclaimer yang ada. Oke, baik. Saya pilih setuju. Kemudian kembali ke halaman menu. Di halaman menu ini kita akan memasukkan nama, ya. Sebagai contoh, saya masukkan nama saya di sini. Kemudian di bagian kode aktivasi, masukkan kode yang sesuai. Ya. Maka jika sudah aktif, halaman menu akan menampilkan notifikasi software berhasil diaktifasi seperti yang terlihat. Kemudian di halaman menu juga indikator warna sudah berubah dari merah menjadi warna gelap. Di Expo versi 8 ini ada banyak sekali fitur-fitur pembaruan yang kami tambahkan, ya. Setelah bisa lihat dari beberapa menu-menu yang ada di sini, ya, teman-teman bisa lihat di menu ini. Di halaman menu ada beberapa ikon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sekitar 18 icon ditambah dengan icon pendukung. Kemudian di sini juga ada fitur Face RAB Calculator versi 1. Ya. Baik, kita coba lihat mulai dari menu yang pertama, yaitu di dashboard. Kita lihat di bagian dashboard ini merupakan halaman report, all-in-one report yang sangat powerful untuk menampilkan resume dari sebuah laporan RAB yang telah kita buat. Yang dari teman-teman buat report umum itu sudah dapat ditampilkan secara cepat di sini dan sangat lengkap tentunya. Di fitur ini, ya, banyak sekali fungsi-fungsi dan fitur-fitur yang bisa digunakan, mulai dari mode harga. Mode harga ini kita bisa menyetel harga default, RAP tambah profit, maupun harga satuan dalam khusus untuk pekerjaan tender. Jadi kita bisa memilih mode acuan harga yang digunakan dalam perhitungan RAB. Kemudian di sini di bagian profit kita bisa melakukan proses penyetelan nilai profit yang akan diterapkan pada RAB. Nilai PPN juga sini juga dapat kita bisa buat. Kemudian di halaman dashboard ini, dashboard utama, kita akan melihat beberapa angka-angka, indikator, dan value-value yang sangat membantu dalam analisis kita terhadap RAB. Sebagai contoh, kita bisa melihat, ya, di awal saya coba refresh data ini untuk mengambil atau merefresh data yang sudah dibuat. Oke. Nah, nih, biasanya dalam proses merefresh data kita membutuhkan beberapa waktu, biasanya dalam beberapa detik, hanya 30-45 detik dalam merefresh sebuah data yang sangat besar. Namun tentunya ini sangat disesuaikan oleh tipe device kita. Ya, kebetulan saya menggunakan komputer atau laptop yang prosesor Core i5. Nah, kecepatan processingnya itu sekitar 30 second. Ya. Kemudian di halaman
dashboard ini juga kita bisa memilih fitur-fitur seperti pengelompokan data berdasarkan bulan, tanggal mulai pekerjaan, tanggal selesai, ya. Kemudian elemen biaya yang ingin ditampilkan, baik itu upah, bahan, alat, kemudian tipe pekerjaan, apakah arsitektur, elektrikal, mekanikal, dan lain-lain. Kita bisa memilih di sini dengan cepat. Kemudian grup pekerjaan yang kita ingin tampilkan juga, misalnya pekerjaan lantai 1, kita bisa melihat berapa rincian biayanya. Pekerjaan lantai 2, berapa biayanya. Pekerjaan finishing juga bisa kita lihat. Teman-teman bisa lihat berapa rincian-rincian biayanya. Kemudian kelompok pekerjaan-pekerjaan utama, misalnya kelompok pekerjaan 1, pekerjaan persiapan, ya, kita bisa melihat dengan cepat resume dari biaya-biaya yang ada. Kemudian subpekerjaan 101, 102, dan seterusnya kita dapat tampilkan dengan cepat. Ya. Pada lain kesempatan nanti akan dibahas lebih detail terkait dengan dashboard, mana mengelola dashboard dengan baik, kemudian bagaimana menganalisis data-data yang ada, kemudian yang akan coba kita buat khusus kontennya. Kemudian di halaman data project, masuk ke halaman data project, di sini menampilkan formulir isian project mulai dari nomor, nama project, tahun, ya, kemudian data pemilik, data teknis, kemudian spesifikasi teknis project atau bangunan yang akan kita buat, ya. Ada beberapa isian-isian wajib yang harus memang dilengkapi, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita kembali ke menu di halaman BQ Bill of Quantity. Nah, ini adalah halaman atau lembar kerja utama yang menjadi kunci dalam pengoperasian Expo versi 8 ini. Di halaman BQ ini kita akan melihat sebuah format lembar kerja RAB. Ini adalah format RAB yang standar yang pada umumnya banyak digunakan, ya. Ini dari identitas dari project, ID, nama project, lokasi, dan tahun. Ini sudah link secara otomatis ke halaman data, ya. Link otomatis. Kita tidak perlu mengisi lagi di sini, ya. Kemudian di sini juga ada fungsi fitur full mode, fast mode, kemudian fitur memilih elemen AHSP, ya. Jadi kita bisa menampilkan rincian biaya berdasarkan AHSP dasar, AHSP tambah profit, AHSP berdasarkan upah, AHSP berdasarkan bahan dan alat, ya. Nanti kita akan bahas juga di segmen tersendiri. Di halaman BQ ini kita akan melihat beberapa bentuk-bentuk isian yang harus diselesaikan. Kolom utamanya itu bisa kita lihat di sini yang terdiri dari slot ID, ID AHS, ID pekerjaan, uraian pekerjaan, volume, satuan, harga satuan, dan total. Selain itu, di fitur penjadwalan juga kita dilengkapi dengan waktu project, mulai project, durasi project, dan finish. Nah, ya. Fitur yang lain juga dilengkapi dengan kolom kategori, yaitu grup, dan tipe pekerjaan yang nanti bisa kita tentukan masing-masing, ya. Kemudian di sini juga kita bisa melihat nilai dari RAB total, kemudian nilai BPN, kemudian total dari RAB atau RAP. Ya, kemudian di bagian kolom yang terlihat di atas, kita bisa melihat proyek itu mulai dikerjakan kapan dan finishnya kapan, ya. Kemudian juga di sini akan muncul durasi atau hari proyek yang dilaksanakan, ya. Sebagai contoh, kita akan melihat di sini di template yang sudah ada, ya, yang sudah saya buat, ya.
Di slot ID berisi slot ID yang ini terdiri dari angka-angka yang buat secara berurutan. Ini adalah slot khusus yang mengidentifikasi sub pekerjaan yang ada di sini. Kemudian ID AHS, ya, yaitu ID AHS yang digunakan dari AHSP standar yang dipilih terhadap jenis pekerjaan yang ditentukan. Ya. Kemudian ID pekerjaan, uraian pekerjaan, kemudian volume, itu volume pekerjaan yang ada, kemudian satuan, kemudian harga satuan. Ini adalah harga satuan yang digunakan. Ini biasanya dapat disesuaikan juga di sini, ya. Bisa menggunakan AHSP dasar seperti yang ada. Kemudian kita juga bisa melihat membuat rincian RAB berdasarkan bahan. Pilih coba bahan, maka harga satuan yang digunakan di sini adalah harga satuan berdasarkan acuan bahan. Alat, kemudian upah misalnya. Ya, saya kira kurang lebih seperti itu. Oke, di lain kesempatan juga nanti akan kita bahas. Ini adalah fitur di halaman atau lembar kerja BQ. Jadi saya coba kembali ke menu. Selanjutnya, kita akan melihat di halaman basic price. Di basic price ini, kita klik, kita akan melihat beberapa daftar-daftar bahan, ya. Nah, daftar harga satuan bahan yang menjadi database dalam Expro versi 8 ini, ya. Mulai dari ID, ya. ID umumnya di sini terdiri dari kode untuk mengidentifikasi jenis item tersebut. Biasanya dikodekan kalau pekerja itu dikodekan dengan L, awalan L, kemudian material itu diberi awalan M, kemudian alat itu diberi pengkodean T, ya, T. Ya, T ini adalah tools, M adalah material, dan L ini adalah labor, atau pekerja. Ya. Di bagian uraian berisi informasi atau uraian dari item bahan upah atau alat satuan unit. Kemudian harga satuan sini adalah yang default, harga dasar 1, harga dasar 2, dan harga dasar 3 yang dapat ditentukan masing-masing atau di-adjust oleh pengguna. Khusus untuk harga satuan yang ada di sini, ini adalah harga satuan yang apa ya? Ini sudah ada di database kami. Kami lakukan proses update secara periodik dan teman-teman pengguna dapat melakukan proses updating secara real time kapan saja, ya. Tinggal melakukan proses update. Ya. Ya, untuk proses pengupdateannya nanti akan dibahas juga pada kesempatan terpisah. Selanjutnya di fitur di halaman harga satuan ini atau basic price ini juga sudah dilengkapi data pengisian TKDN, ya, tingkat komponen dalam negeri, ya. Untuk nilai TKDN sendiri itu bisa dicek di website TKDN kemenperin.go.id, ya. Kemudian spesifikasi teknis dari item yang ada. Secara umum untuk basic price yang ada itu bisa atau dikelompokkan pada dua bagian, yaitu ada yang berdasarkan database online dan ada database basic price yang bisa ditambahkan oleh pengguna. Misalnya bahan atau item-item yang ada di sini ditambahkan oleh pengguna untuk melengkapi dari item-item AHSP yang dibuat. Oke, saya coba kembali lagi ke menu. Selanjutnya, kita akan coba masuk ke AHSP PU SNI. Nah,
Di AHSP ini, lembar kerja ini kita akan melihat ya AHSP standar ya. Kebetulan yang ada di saat ini yang menjadi database ekspor versi 8 adalah AHSP terbaru, yaitu AHSP berdasarkan Permen Peraturan Menteri PUPR nomor 8 tahun 2023 yang terbaru. Ya. Kemudian di sini sudah dibuat link dengan database harga satuan yang sudah ditampilkan sebelumnya, dan harga AHSP juga sudah di-linkkan atau dibuat secara otomatis. Teman-teman juga dapat mengupdate secara periodik AHSP ini di kemudian hari jika sudah dirilis data update-nya. Saya kira tidak ada ya salah di sini. Jumlah AHSP yang sudah sangat banyak, sekitar 1.843 AHSP standar berdasarkan Permen PU nomor 8 tahun 2023. Oke, saya coba kembali ke menu lagi. Kemudian di menu selanjutnya di rekap AHSP. Di sini merupakan halaman rekap database analisa harga satuan pekerjaan AHSP yang diperoleh dari rekap data dari database AHSP Permen PU yang tadi ya. Ini di sini kita bisa melihat AHSP yang berasal dari Permen PU itu dikodekan dengan huruf K ya, diawali dengan huruf K ya, mulai dari K1 sampai seterusnya ya. Ya, kita harus K 1800 ya. Ya, di K 1843. Kemudian di sini juga ada AHSP berdasarkan atau yang dibuat atau disusun oleh pengguna ya. Nah, kebetulan saya sudah tambahkan sekitar seratusan AHSP tambahan yang dapat digunakan juga ya. Dan tentunya AHSP by user ini yang dikodekan U ini dapat ditambahkan juga oleh teman-teman pengguna ya. Teman-teman pengguna silakan ditambahkan di bawah. AHSP user, database user ini dimunculkan dari AHSP user yang ada di sini ya. Oke, saya coba kembali ke menu. Sorry ya, ketinggalan tadi ya, AHSP user ketinggal ya. AHSP usernya dari sini ya. Ya. Jadi di AHSP user ini kita bisa menambahkan AHSP baru atau AHSP penyesuaian. Di sini kebetulan saya sudah tambahkan sekitar 117 AHSP baru ya, atau penyesuaian yang dapat digunakan juga. Kemudian saya lanjut ke menu konsumsi. Di menu konsumsi ini kita akan melihat sebuah tampilan daftar harga satuan bahan dan upah terpakai. Jadi di sini teman-teman bisa melihat daftar kebutuhan bahan upah yang dipakai dalam sebuah proyek secara keseluruhan. Ya. Di sini dikelompokkan berdasarkan elemen, terdiri dari upah, bahan, dan alat tentunya. Ya. Kemudian kode item, kemudian nama item, ya, nama item bahan upah alat, kemudian satuan, harga satuan, maupun kuantitas. Untuk kuantitas sendiri, di sini akan menampilkan jumlah atau item kebutuhan yang digunakan dalam sebuah proyek. Ya. Kemudian biaya total diperoleh dari hasil perkalian antara harga satuan dengan kuantitasnya. Ya. Kemudian kita bisa melihat persentase atau rasio konsumsi ya, dalam persen.
Contoh, kita lihat bahwa pekerja mempunyai rasio konsumsi yaitu 12,38%, ya. Nah, 12,38% dari nilai RAB secara keseluruhan. Nah, di atas ini adalah nilai RAB secara keseluruhan. Di lembar kerja ini kita bisa menampilkan, ya, dengan fitur yang ada, kita bisa melakukan proses filter terhadap data yang ada. Misalnya saya mau melihat sub atau lingkup pekerjaan yang pertama, pekerjaan satu, pekerjaan dua, dan lain-lain. Ataupun bisa melihat berdasarkan jenis sub pekerjaan 101, kita mau melihat sub pekerjaan 102, mau melihat sub pekerjaan 807, sangat fleksibel, sangat dinamis, ya. Maupun kita juga dapat melihat berdasarkan bulan, ya, atau periodenya. Kita bisa coba lihat pemakaian bahan upah di bulan April misalnya. Maka ditampilkan tadi di bulan April. Ini adalah rincian dari pemakaian bahan di bulan April. Nah, total biayanya seperti ini, kemudian rincian biayanya seperti ini. Jadi sangat dinamis dan sangat lengkap. Ya. Oke, saya kembali ke halaman menu. Kemudian menu selanjutnya adalah AHSP terpakai. Kita bisa melihat di sini. Kita coba klik dulu. Di AHSP terpakai, daftar analisa harga satuan pekerjaan atau AHSP terpakai. Ini adalah bentuk rekapitulasi dari AHSP terpakai. Ada ID AHSP, standar atau kode referensi, nama AHSP, harga AHSP, kemudian nilai AHSP ditambah dengan nilai profit. Ini adalah daftar AHSP yang terpakai dalam project, yang terpakai saja. Ya. Kemudian lalu di mana kita bisa melihat perincian dari AHSP masing-masing yang ada pada lembar kerja ini. Oke, kita kembali ke menu. Kita bisa melihatnya daftar AHSP tadi itu, kita bisa melihat detailnya di AHS report. Ini adalah AHS report, menampilkan detail-detail dari AHSP rekap tadi. Ya. Hanya U1, pekerjaan pembersihan area dan lokasi pekerja, koefisiennya atau indeksnya, harga satuan, indeks, harga AHSP, dan AHSP tambah profit. Ini sudah sangat lengkap, dan istimewanya adalah ini bekerja secara otomatis, ya. Tinggal refresh, semua langsung update. Jadi semua data-data yang ada di sini kita tinggal refresh, update. Ini juga refresh, update, ya. Oke, kembali ke menu. Selanjutnya kita akan lanjut ke menu elemen biaya. Di menu elemen biaya ini kita akan melihat sebuah lembar kerja atau laporan yang menampilkan data-data yang sangat lengkap terkait dengan pemakaian biaya terhadap elemen-elemen dalam sebuah proyek. Yang kita bisa melihat nomor urut pekerjaan 1, 2, 3, 4,
sangat lengkap. Jadi misal pada pekerjaan item nomor 2, kita akan melihat bahwa di item nomor 2 ini, kode item pembayarannya adalah 102, yaitu pekerjaan pengukuran dan pemasangan bow plank, satuan pembayaran dalam meter pangkat 1, perkiraan volumenya adalah 68 meter pangkat 1, ya. Total harga 4581.033. Di sini ditampilkan elemen-elemen biayanya, ya. Ya, kemudian kebutuhannya, kemudian nilai TKDN-nya, rekap, saya kira sangat lengkap sekali. Kita dapat menampilkan semua nomor item pekerjaan yang ada di halaman DQ itu secara otomatis. Tinggal mengklik atau men-scroll nomor yang ada di sini. Sangat lengkap sekali, teman-teman semua. Sangat cepat. Oke, dengan jelas ya teman-teman. Baik, saya coba lanjut lagi ke halaman menu. Tadi kita sudah sampai di elemen biaya. Selanjutnya kita masuk ke TKDN report. Di sini saya coba klik dulu. Di halaman TKDN report, kita akan menampilkan sebuah laporan detail rencana kerja dengan nilai TKDN-nya. Ya, ini hampir sama sebenarnya dengan elemen biaya tadi, namun dibuat di lembar kerja ini dibuat secara tergabung atau secara menyeluruh overall. Ya. Oke, ini tampilan bentuk laporannya juga nanti akan kita bahas di segmen berikutnya. Kita juga dapat melakukan proses filtering di sini berdasarkan bulan, berdasarkan elemen, sangat-sangat lengkap sekali. Nilai RAB, nilai TKDN, TKLN, semua ada. Ya, sangat-sangat lengkap, ya, dan sangat cepat. Kita bisa menampilkan semua laporan dengan baik, komprehensif, dan tentunya kita dapat melakukan proses output laporan dengan baik. Kita dapat cetak dalam bentuk PDF dan dicetak secara dalam hard copy. Oke, kita kembali ke halaman menu. Kemudian di bagian rencana upah, kita akan coba melihat juga fiturnya yang ada di sana. Di bagian lembar kerja laporan rencana pelaksanaan pekerjaan dan pengupahan, kita bisa melihat di sini mulai dari ID pekerjaan, nama pekerjaan, biaya pekerjaan, jumlah TKDN atau nilai TKDN-nya, kemudian total OH, mulai pekerjaan tersebut, selesai pekerjaan tersebut, dan durasi pelaksanaan. Kemudian ya di sini adalah fitur yang unggulan, yaitu bagaimana menentukan upah harian rata-rata pada pekerjaan tersebut. Kita coba lihat begini. Contoh di pekerjaan pekerjaan 101, pekerjaan pembersihan area dan lokasi dalam meter kuadrat. Biaya pekerjaan adalah 2.016. TKDN-nya adalah 2016 harus 100%. Total OH yang diperlukan adalah 24,68. Kemudian durasi pekerjaan mulai di 1 Februari hingga 2 Februari. Oke. Coba kita refresh. Oke, selanjutnya kita akan kembali ke halaman menu. Di menu Gantt chart, teman-teman. Jadi ini adalah fitur penjadwalan yang ada di Expo Professional. Di menu penjadwalan ini
kita akan melihat apa ya, rencana penjadwalan dari sebuah pekerjaan. Di halaman kerja ini atau lembar kerja ini kita bisa melihat di kolom ID, nama pekerjaan, biaya, bobot, mulai, selesai, dan N atau durasi pekerjaan. Ya. Oleh contoh, kita bisa melihat pekerjaan pembersihan dan area lokasi nilainya segini dan bobotnya adalah 0,25%, durasinya selama 2 hari. Kita bisa lihat di sini, ya. Sistem penjadwalan yang sangat baik. Kita bisa lihat di sini bobot, sebaran, dan distribusi dari biaya pekerjaan, load pekerjaan itu sangat komprehensif dan ditampilkan secara grafis, dinamis. Ini kita bisa melihat, ya. Oke, sangat-sangat lengkap. Di sini kita bisa melihat atau menganalisis data, ya, jumlah biaya yang dibutuhkan tiap harinya berapa. Sebagai contoh, pada tanggal 4, coba, ya. Nah, di sini kita bisa lihat sebaran biaya terhadap periode yang ada. Teman-teman juga bisa menampilkan interval hari, ya, pilih dalam periode 1, 2, 5, 7, 14, dan 30. Kebetulan yang terlihat di sini adalah interval 1 hari. Kita bisa mengganti menjadi interval 1 mingguan atau 7 hari, interval 2 mingguan, interval 1 bulanan. Semua data yang ada di sini sangat dinamis dan sangat-sangat komprehensif ditampilkan. Ya. Dan lembar kerja ini tentunya dapat dicetak dengan mudah, ya. Oke, kembali di halaman menu. Kemudian menu selanjutnya adalah kurva S. Ya, di menu kurva S ini kita bisa menampilkan, ya, ini adalah menu kurva S. Ini juga menampilkan ID, uraian pekerjaan, bobot, mulai, selesai, dan durasi dari sebuah pekerjaan. Kita bisa tampilkan dalam bentuk kurva S. Ya. Kemudian bobot-bobot atau distribusi dari biaya atau bobot pekerjaan itu ditampilkan terhadap periode, ya. Kita bisa melihat di sini, fitur scroll, periodic scroll, bisa diatur, bisa diklik, dan terjadi dinamisasi dari kurva. Ini intervalnya bisa diatur dalam periode 1, 2, 5, 7, 14, ataupun bahkan dalam bulanan. Ya, sangat-sangat istimewa, ya, fitur ini. Ya, baik teman-teman, kita coba lanjut lagi. Touring fitur di Explore versi 8 ini. Di sini juga teman-teman bisa tampilkan kurva S berdasarkan upah, alat, bahan, maupun nilai AHSP, nilai kurva S untuk keseluruhan elemen bahan, upah, alat, atau AHS kurva S dari sebuah pekerjaan, ya. Untuk bahasannya juga nanti akan kita bahas pada segmen berikutnya. Kemudian fitur selanjutnya adalah matrix item. Buka. Di matrix item ini kita bisa melihat bagaimana melakukan proses perencanaan terhadap sebuah item-item. Umumnya ini bisa dipakai pada
perencanaan pengadaan bahan atau upah atau alat, ya. Dan juga fitur-fiturnya sudah sangat lengkap. Ini dilengkapi dengan fitur scroll, periodic scroll. Ya. Kemudian ada elemen, mulai item, nama item, kuantitas, konsumsi, dan total biaya. Ya. Jadi fungsi dari matriks item ini adalah kita bisa melakukan proses perencanaan terhadap material proyek yang ada. Sebagai contoh, saya akan melihat rencana pekerjaan pengadaan kerikil, ya. Rencana pengadaan kerikil itu bisa atau akan diadakan pada tanggal 3 Februari, ya. Di sini kita akan menyiapkan dana sebesar 0,1 juta atau sekitar 100.000 pada tanggal 3 Februari 2024 untuk material kerikil. Juga ada seng gelombang yang akan kita juga siapkan pada tanggal tersebut sekitar 3,23.250.000 hasil urut. Ya, jadi kita bisa melihat rencana bahan yang diadakan pada tanggal 3 Februari. Nah, sehingga secara total atau overall kita akan melihat bahwa pada tanggal 3 ini beban pekerjaan itu sebesar 12,97 juta. Sangat-sangat komprehensif juga pada laporan ini. Kita juga bisa menampilkan periode-periode yang lainnya. Ya. Fitur ini kita akan explore di segmen berikutnya juga. Oke, kembali ke menu. Kemudian di kalender. Nah, di kalender ini sudah bekerja juga secara otomatis, ya, seperti fitur-fitur lainnya. Ya, jadi di sini akan ditampilkan divisi pekerjaan, ya, ID, mulai dan selesai. Nah, ini sudah bekerja secara otomatis dan nanti akan di-highlight pada bentuk penjadwalan dalam bentuk kalender. Kita bisa lihat pada ini bekerja secara otomatis adalah highlight atau poin-poin dari pekerjaan. Ya. Ini juga bisa dicetak sebagai bentuk laporan penjadwalan. Kemudian manpower. Ya. Nah, kemudian fitur manpower ini adalah fitur yang sudah disematkan di Expo versi 7 sebelumnya. Ya. Kebetulan fitur dashboard analisa manpower project ini digunakan untuk menganalisis terkait masalah pengupahan, analisis pengupahan, bagaimana mengkomparasi antara sistem pengupahan harian maupun versi borongan dan berapa nilai keuntungan atau selisih keuntungan yang dapat diperoleh dari dua metode tersebut. Nah, selain itu kita juga dapat menganalisis distribusi rate harian pekerja, ya, selama proyek berlangsung. Ini di item di nomor kerja ini. Kemudian di sini juga kita bisa melakukan proses perencanaan melakukan perencanaan pekerja, ya. Di kolom ini terlihat nomor ID, uraian, nama pekerja, kuantitas atau jumlah pekerja yang direncanakan, kemudian indeks. Indeks ini adalah indeks performance dari sebuah pekerja. Ya, secara default itu bernilai 100% atau 1, ya. Nah, kalau di sini terlihat bahwa indeks pekerja adalah 150% atau 1,5. Jadi nilai kecepatan rata-ratanya itu 1,5 dari kecepatan rata-rata pada umumnya. Kemudian nilai OH keseluruhan, ya. Kemudian upah harian atau nilai upah OH orang hari.
Ini fitur unggulan juga yang sekiranya akan dibahas pada pertemuan selanjutnya, ya, bagaimana menggunakan dan menganalisis sebuah sistem pengupahan untuk memilih metode pengupahan yang baik sehingga mendapatkan keuntungan yang optimal. Nah, saya kira ini sangat menarik untuk dibahas selanjutnya. Oke, kembali ke halaman menu, ya. Ya, di halaman menu ini tadi sudah kita bisa melihat ada sekitar 18 menu utama, juga di sini dilengkapi dengan menu-menu pendukung, ya, mulai dari SMK3, adalah format SMK3 yang baru, kita bisa menggunakan yang ada di sini. Ya. Kemudian rate UMP aktual yang sudah ada untuk tahun 2024 untuk 38 provinsi. Nah, sudah ada. Biasanya ini dapat dijadikan menjadi acuan dalam sistem pengupahan, ya, di basic price tentunya. Kemudian disclaimer, saya kira sudah lihat tadi. Panduan, ya, panduan ini adalah panduan singkat, ya, bagaimana cara mengaktifasi, cara mengisi BQ pekerjaan, kemudian bagaimana menyusun AHSP, ini juga sudah ada. Kemudian kalkulator pembersihan, kita bisa menggunakan kalkulator pembersihan dengan memasukkan spesifikasi dari beton bertulang yang ada. Kemudian useful ini adalah beberapa tabel-tabel tambahan atau fitur tambahan yang sangat berguna dalam proses pengerjaan RAB. Kemudian backup volume. Nah, backup volume ini masih beta version. Juga kita dapat melakukan proses perhitungan volume pekerjaan, ya. Juga nanti bisa dieksplor di kemudian hari. Kemudian buat us, kita halaman iklan dan beberapa produk-produk dari mitra arsitek lainnya. Nah, Anda pesan di sini dengan mengunjungi link yang ada. Ya. Kemudian itu tadi beberapa menu-menu atau icon-icon menu yang sudah kita akses bersama. Nah, selain itu, kita juga akan menemukan di halaman menu itu berupa kalkulator RAB. Ini merupakan kalkulator untuk melakukan taksiran terhadap nilai RAB yang ada berdasarkan provinsi, ya. Kemudian jenis bangunan, grade bangunan, mutu bahan, mutu struktur, dan Anda memasukkan volume pekerjaan. Ini kita bisa masuk sebagai contoh, saya masukkan 100 untuk luas lantai pertama, 100, kemudian lantai 2 misalnya 80, maka akan keluar taksiran RAB-nya. Ya. Taksiran RAB sebagai contoh yang sesuai data yang ada, taksiran RAB-nya itu sekitar untuk wilayah Jakarta, untuk pembangunan rumah dengan grade bangunan standar, mutu bahan standar, dan mutu struktur standar, itu 1,1 M sampai dengan 1,4 M. Dengan rincian rencana upah itu sekitar minimumnya adalah 327, maksnya adalah 398. Bahan juga ada di sini, dan rencana alat. Ini adalah taksiran kasar dalam menentukan nilai RAB. Namun perhitungan yang secara detail, komprehensif, ya, tentunya menggunakan proses perhitungan RAB dengan melakukan input data di halaman BQ tadi. Ya. Jadi ini adalah halaman menu tadi, shortcut menu. Namun yang paling umum di sini adalah perlu kita ketahui bahwa di halaman BQ adalah inti dari pekerjaan penyusunan RAB di sini. Laporan-laporan yang lain itu bekerja secara otomatis. Oke, kurang lebih seperti itu, kawan-kawan, teman-teman semua.
nantikan video atau panduan atau tutorial atau informasi yang akan kami share selanjutnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Salam untuk semua. Sukses selalu.